warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pencinta channel Baitus Sholih Official. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita mengaji kembali, yaitu kita dalam acara pembahasan mengenai fadilah, keutamaan daripada ilmu dan ulama. Insyaallah kita akan membahas kitab karangan daripada Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, kitab Tanqihul Qaul yang beliau karang, yaitu berupa kumpulan-kumpulan hadis yang dikumpulkan dalam satu kitab ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan juga marilah kita kirimkan Fatihah terkhusus buat musannif pengarang kitab Tanqihul Qaul, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Bismillahir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas demi aktivitas, melaksanakan ibadah demi ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita yang dari awal sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa adam an-nafa bi ulumihi wa bi barakati ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Bismillah, al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Dalam pembahasan yang pertama dalam kitab Tanqihul Qaul, itu bab yang menerangkan tentang fadilah atau keutamaan daripada ilmu dan ulama. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Pada hakikatnya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam pembahasan tentang keutamaan orang menuntut ilmu dan keutamaan kita kepada para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis yang ditulis di dalam kitab Tanqihul Qaul yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fil majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktub harfan khairul laka min itqin alfi raqabah. Dalam hadis yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang ditulis, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang banyak dari referensi riwayat beliau dalam kaidah fikih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang begitu dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yang hal-hal kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau persiapkan. Itulah Ibnu Mas'ud
yang selalu ada di samping Rasulullah SAW mempersiapkan segala sesuatunya, sahabat Ibnu Mas'ud. Kata Nabi SAW, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya engkau sesaat di dalam majlis ilmu, la tamassu kalaman wa la taktub harfan, khairul laka min ifkin alfir raqabah. Kata Nabi, duduknya sesaat di dalam sebuah majlis ilmu itu lebih baik daripada kita membebaskan 1000 budak. 1000 budak pada zaman Rasulullah SAW. Mungkin pada saat ini diartikan 1000 orang yang menjadi pesuruh, orang yang menjadi pembantu, yang baik jiwa raganya itu dikorbankan untuk majikannya. Jadi sebuah kehormatan bahwasannya majlis ini adalah majlis yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Nabi SAW dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlipat ganda. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Jika kamu melewati satu tempat, maka kamu berhentilah. Fartau. Bertanya sahabat kepada Rasulullah SAW, "Qila ya Rasulullah, wa ma riyadil jannah?" Ya Rasulullah, apakah tempat yang kau maksud sebagai taman-taman surga? Ai majlis ilmi atau majlis zikri. Kata Rasulullah SAW itu, berhentilah engkau di tempat-tempat majlis zikir, di tempat-tempat majlis ilmu yang di mana di situ dikaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, dikaji ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Qur'an. Maka disuruh berhenti. Karena bahwasannya majelis-majelis ilmu adalah itu hiasan-hiasan yang begitu indah. Dijadikanlah tempat-tempat seperti taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ghanimatul majlis zikri jannah. Ghanimatul majlis ilmi jannah. Keuntungan daripada majlis zikir, majlis ilmu adalah surga. Karena apa? Yang dikaji di dalam majlis-majlis ilmu adalah ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu tentang tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang mengesahkan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Oleh karena itu kemuliaan ilmu, kemuliaan menuntut ilmu itu ada pada setiap muslim dan mukmin untuk menuntut ilmu. Karena kenapa? Hukum dalam menuntut ilmu adalah fardhu ain, yang itu berkewajiban buat semua individu untuk menuntut ilmu, terutama ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu akan menerangkan hati manusia. Ilmu itu akan membawa kepada jalan manusia menjadi jalan yang sangat baik, menjadi jalan berpenuh dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan dalam mencari keridhaan, dalam mencari itu menuntut ilmu, niscaya dia sedang berjalan menuju surga Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kedudukan ilmu adalah sangat penting bagi kehidupan kita. Jika kita ingin mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah, kita harus capai dengan ilmu. Dalam sebuah syair yang mengatakan arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin menghendaki kebahagiaan dunia, ingin mendapatkan dunia dan seisi dunia, bila ilmi, niscaya didapat dunia itu dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin mencapai menghendaki kehidupan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia, kehidupan akhir,
maka tentu dicapai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala.